Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat 77 di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidarun yuridu ayyan qadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra, yang artinya maka keduanya yakni Nabi Musa dan Khidir berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu oleh penduduk negeri itu, akan tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Lalu Khidir menegakkan dinding itu. Musa pun berkata, jika engkau mau, engkau bisa mengambil upah untuk itu. Imam Asy-Syafi'i beliau berkata di dalam kitab Ar-Risalah, ayat ini mengisyaratkan bahwa keduanya yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak mendapatkan jamuan dari seluruh penduduk negeri itu. Ayat yang kita bahas ini berkaitan dengan sejarah Nabi Musa dengan Khidir. Kalau Khidir itu ada yang menyebut sebagai nabi, ada yang menyebut beliau tidak sebagai nabi. Memang terjadi perbedaan kalau di dalam tafsir Qurtubi. Awal muasalnya adalah Nabi Musa itu ditanya oleh muridnya atau oleh kaumnya, wahai Nabi Musa, orang yang paling alim sekarang ini itu siapa? Maka Nabi Musa menjawab, orang paling alim itu saya. Akhirnya Allah menegur Nabi Musa dengan Allah memberi wahyu bahwasanya ada orang yang lebih hebat dibandingkan Nabi Musa, yakni Nabi Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi itu beliau akhirnya meminta izin untuk bisa berguru kepada Nabi Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Wahai Khidir, aku boleh enggak mengikuti kamu agar aku bisa belajar kepadamu, agar engkau bisa mengajarkan ilmu kepadaku. Maka Nabi Khidir beliau menjawab, Musa, kamu kalau mengikuti aku, kamu tidak akan kuat, karena jalurnya sangat berbeda. Nabi Musa berdasarkan syariat, tapi kalau Nabi Khidir itu tidak. Beliau berdasarkan batin. Tapi akhirnya
karena Nabi Musa ingin mengikuti Nabi Khidir, maka oleh Nabi Khidir diberi syarat. Syaratnya, semua yang aku lakukan kamu jangan mempertanyakan, kamu jangan janggal, kamu jangan membantah. Setelah Nabi Musa beliau mensetujui itu, maka berangkatlah berdua Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di tengah perjalanan ketika mau melewati samudra, akhirnya Nabi Khidir memiliki kenalan. Akhirnya Nabi Khidir disuruh memakai perahunya. Bersama dengan Nabi Musa, saat Nabi Khidir dipinjami perahu, di tengah perahu itu ternyata perahunya malah dirusak oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, "Loh, kenapa engkau malah merusaknya?" Nabi Khidir berkata, "Kamu tidak akan pernah sabar ikut denganku, udah kamu gak usah tanya." Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, kemudian mendapati ada anak kecil. Ketika melihat anak kecil itu, seketika oleh Nabi Khidir anak tadi itu dibunuh. Nabi Musa itu protes, "Loh, ini anak masih kecil kok sudah kamu bunuh, bagaimana?" Nabi Khidir tetap tidak menjelaskan. Dan sejarah yang ketiga, yakni dalam ayat yang kita bahas ini, fangtalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidarun yuridu ayyang qadda fa'aqama. Ketika memasuki satu negeri, di negeri itu nggak ada satupun yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan itu, mendapati ada satu tembok besar yang mau roboh. Maka oleh Nabi Khidir itu ditegakkan kembali. Ketika ditegakkan kembali, karena mereka sedang tidak membawa bekal, tidak ada makanan, Nabi Musa kemudian berkata, "Lau syi'ta latakhadha alaihi ajro." Atas kerja kamu, yakni menegakkan tembok kembali ini, kamu bisa minta upah kepada mereka. Tapi ternyata akhirnya ini menjadi akhir dari kebersamaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian menjelaskan bahwasanya kenapa perahu dirusak, agar tidak dirampok pada saat itu. Karena ada perompak yang kalau ada perahu bagus lewat, maka pasti akan dirompak. Sengaja perahu dirusak biar selamat, biar perahunya tidak dirampok. Yang kedua, anak kecil yang dibunuh itu karena Nabi Khidir, beliau itu mendapatkan apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu, bahwasanya anak ini nanti ketika besar akan menjadi orang yang fasik, orang yang rusak. Maka oleh Nabi Khidir dibunuh. Dan untuk yang ketiga, tembok yang mau rubuh, di dalamnya itu Nabi Khidir menjelaskan ada harta yang diperuntukkan untuk anak yatim. Allah menghendaki kalau anak ini sudah besar, baru harta itu akan ditemukan mereka. Anaknya masih belum besar, temboknya sudah mau roboh, maka ditegakkan kembali biar tidak sampai ketahuan bahwa di dalamnya ada harta tinggalan kedua orang tua mereka. Maka ini adalah sejarah di mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi kalau kita mengkaji secara lebih jauh, maka memang ada dua macam ilmu. Yang pertama adalah ilmu yang tampak secara zahir. Yang kedua adalah ilmu sebagaimana Nabi Khidir ini. Makanya di dalam Islam ada namanya syariat, ada namanya tasawuf. Kalau dalam kitab Kaidatut Tasawuf itu disebutkan tathhirul batini wadh-dhahiri minal athami al-khafiyati wal jaliyati min awailit tasawufi. Asal muasal ilmu tasawuf itu adalah usaha untuk membersihkan batin, membersihkan dhahir,
dari dosa-dosa yang samar atau dosa-dosa yang jelas. Nah ini kalau merujuk sebagaimana Nabi Khidir, kita ketika mengikuti syariat seperti halnya Nabi Musa berdasarkan wahyu disampaikan kepada umat. Kalau Nabi Khidir tidak, beliau secara langsung oleh Allah diberi ilham atau diberi wahyu bahwasanya hal ini demikian, hal ini demikian, hal ini demikian. Maka memang ada dua macam ilmu. Satu yang disebut ilmu syariat, yang kedua adalah ilmu tasawuf. Kalau di dalam beberapa kitab di sana disebutkan at-tasawwufu ilmun kusida li islahil qulubi wa ifradiha lillahi ta'ala amma siwahu. Yang namanya tasawuf itu ilmu yang bertujuan membersihkan, memperbaiki hati seseorang dan mengesahkan Allah, mentiadakan sekutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu ayat yang menjadi dasar daripada yang diikuti Nabi Khidir, itu adalah ilmu semacam tasawuf ini. Nabi Musa tidak ngerti, karena Nabi Musa itu yang tampak, loh anak kecil kok dibunuh, ini dosa. Pandangan Nabi Musa. Tapi pandangan Nabi Khidir berdasarkan wahyu Allah, anak ini nanti akan jadi penjahat yang akan menyakiti kedua orang tuanya, maka dihentikan sekarang. Ketika Nabi Musa merusak perahu yang dipinjam, secara syariat salah. Loh, perahu sudah dipinjami kok malah dirusak, ini perbuatan maksiat. Tapi Nabi Khidir ngerti, kalau tidak saya rusak nanti akan dirompak. Ketika ada tembok yang mau roboh, maka Nabi Musa itu meminta Khidir, kamu bisa minta upah kepada mereka. Tapi Nabi Khidir pandangannya bukan itu. Pandangannya di bawah tembok ini ada harta simpanan kedua orang tua untuk anaknya. Maka seperti itulah gambaran daripada ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Ada ilmu fikih, ada ilmu, katakanlah ilmu tasawuf, ada namanya ilmu akidah. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kiblat dalam ilmu tasawuf itu dua. Pertama, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, disebut Imam Ghazali karena metode tasawufnya itu betul-betul berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau dalam masalah ilmu fikih, rujukannya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dalam masalah akidah, rujukannya adalah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah ini memang sekian banyak ilmu yang diturunkan Allah kepada manusia itu beda-beda. Satu contoh, ketika Nabi Musa dalam pandangannya yang dilakukan Nabi Khidir salah, dosa, tetapi Nabi Khidir menegaskan bahwa itu sebetulnya malah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah semoga ini bisa menambah keilmuan pada kita bersama. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.